Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta Danantara segera melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN. Perintah tegas ini disampaikan setelah melihat keresahan banyak perusahaan BUMN mengalami kerugian. Ya, perbaikan tata kelola dan transparansi manajemen di tubuh BUMN ini diminta segera dilakukan. Kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, Presiden Prabowo dengan tegas minta segera bersih-bersih untuk BUMN. Presiden Prabowo ingin adanya bersih-bersih jajaran direksi BUMN yang tidak profesional, tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara. Kepala negara dengan tegas mempersilahkan para direksi dan komisaris BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan penghapusan Tantim untuk segera mundur dari jabatannya. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Nggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di perusahaan BUMN. Tercatat masih banyak perusahaan BUMN yang merugi atau hanya mencatat keuntungan tipis. Ya, pemirsa, kegeraman Presiden Prabowo melihat banyak direksi, banyak komisaris BUMN yang meminta bonus atau Tantim. Padahal perusahaan BUMN banyak yang merugi. Menurut Puan, perintah bersih-bersih BUMN sangat selaras dengan semangat efisiensi dan pengelolaan keuangan negara. Diharapkan keuntungan BUMN bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat. Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerataan pembangunan antar wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat serta untuk kepentingan nasional. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan akan melakukan groundbreaking 6 proyek hilirisasi. 6 proyek hilirisasi diantaranya proyek hilirisasi bauksit, aluminium hingga kilang di 5 tempat bulan Februari 2026 ini. Rosan menegaskan pembangunan proyek hilirisasi dilakukan karena menjadi bagian dari strategi dalam mempercepat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Groundbreaking yang dijadwalkan pada Februari 2026 mendatang ini tercatat memiliki nilai investasi sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat yang akan dikerjasamakan dengan perusahaan plat merah dan juga perusahaan pihak swasta. Ya, itu ada bauksit aluminium ya di Balikpapan, kemudian ada bioaftur, kemudian ada refinery juga, kemudian ada gas di 5 tempat. Yang DME juga kan ya Pak, salah satunya? Saya lupa gitu. Kalau nggak salah itu Februari. Itu Februari yang DME. Nah itu udah ada teknologinya dari perusahaan dari negara mana Pak? Katanya Cina udah masuk atau? Itu kan kalau teknologinya kita dianalisa oleh Chief Technology Officer kita Pak Sigit. Jadi kita baru meetingin hari ini. Pemirsa, sebuah kren konstruksi di Thailand roboh, 22 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Insiden robohnya kren ini terjadi di wilayah Sihiu, Nakhon Ratchasima, Rabu pagi waktu setempat. Inilah dia pemirsa peristiwanya, kren konstruksi berukuran besar yang sedang digunakan untuk membangun rel kereta cepat roboh.
menimpa rangkaian kereta berpenumpang yang sedang beroperasi. 22 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden. Tabrakan antara krain raksasa dengan rangkaian kereta ini memicu suara yang sangat keras dan menyebabkan rangkaian kereta anjlok dari rel serta terbakar. Upaya evakuasi korban terus dilakukan pasca insiden. Dari laporan media lokal, puluhan korban sempat terjebak di dalam gerbong rel. Dari Thailand kita ke Iran, korban jiwa kerusuhan unjuk rasa di Iran melonjak, yakni menembus 2.500 orang. Organisasi hak asasi manusia asal Amerika Serikat RANA menyebut total korban jiwa kerusuhan di Iran sudah menembus 2.500 orang. Jumlah itu menjadi yang terbesar sepanjang sejarah unjuk rasa di Iran dalam beberapa dekade belakangan, bahkan mirip dengan revolusi Islam pada 1979. Meski demikian, masyarakat kembali bisa bernapas lega usai pemerintah membuka lagi jaringan komunikasi setelah diblokir selama hampir seminggu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun ke jalan untuk bergabung dengan demonstrasi pro pemerintah di ibu kota Teheran. Langkah diambil di tengah tekanan besar gelombang protes nasional akibat krisis ekonomi. Di tengah tekanan besar gelombang protes nasional akibat krisis ekonomi, Presiden Iran Pezeshkian turun ke jalan memimpin pawai dan berjabat tangan dengan para demonstran selama unjuk rasa tandingan pro pemerintah di ibu kota Teheran. Dalam kesempatan ini, Pezeshkian menyampaikan komitmennya untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian Iran yang tengah terpuruk. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei juga menuduh Barat sebagai dalang yang menyebabkan kerusuhan di Iran. Diketahui sejak akhir Desember, pemerintah Iran dilanda protes di sejumlah kota yang dipicu memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan kepada massa pengunjuk rasa di Iran bahwa bantuan sedang dalam perjalanan dan Trump mendukung mereka untuk terus turun ke jalan serta berdemo. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right, now I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers, but I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Di tengah pengendalian demo massa berujung kerusuhan, pemerintah Iran menyita beberapa unit Starlink. Penggunaan perangkat komunikasi buatan perusahaan miliarder Elon Musk itu dituduh sebagai mata-mata di tengah kerusuhan. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan sejumlah perangkat Starlink yang disita. Pemerintah Iran menuding perangkat komunikasi ini digunakan untuk spionase selama kerusuhan. Penggunaan Starlink dilakukan di tengah pemadaman jaringan internet dan komunikasi oleh pemerintah sebagai respon terhadap kerusuhan. Namun sejak Selasa pemerintah mulai mengaktifkan kembali jaringan komunikasi mereka. Dari Iran kita ke Gaza, musim dingin ekstrim kembali menelan korban jiwa. Seorang anak laki-laki berusia 1 tahun meninggal dunia akibat kedinginan di Gaza dalam kondisi krisis di mana tempat tinggal dan minimnya bantuan kemanusiaan. Seorang anak laki-laki berusia 1 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Aqsa akibat suhu dingin ekstrim yang melanda jalur Gaza, Palestina. Bocah itu menjadi korban terbaru musim dingin yang semakin mematikan bagi warga Gaza. Ayah korban mengatakan keluarganya tinggal di tenda darurat tanpa pemanas. Mereka terjaga semalaman akibat hujan deras dan angin kencang sebelum sang ibu menemukan anak mereka telah meninggal saat pagi hari akibat kedinginan. Jenazah anak laki-laki tersebut selanjutnya disolatkan di tengah duka mendalam. ما عنديش اقول اكثر من ذلك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون
طفي كبد الواحد كيف أردف فيه؟ لا بقدر أولع نار ولا في نار ولا في غاز ولا في حطب ولا في كهرب ولا في دفايات ولا في حيطة وين نروح؟ Kementerian Kesehatan Gaza mengonfirmasi saat ini jumlah kematian anak akibat cuaca di musim dingin ini menjadi 7 orang. Selain itu, 3 warga meninggal dunia akibat runtuhnya bangunan, sehingga total korban jiwa menjadi 24 orang. Informasi tadi sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube kami Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional di portal kami sindonews.com. Pemirsa, terima kasih banyak. Jaga kesehatan Anda pemirsa, jaga keamanan ya, karena cuaca sepertinya masih akan hujan deras ya nanti di depan. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa.